Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-11 di mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer. Untuk materi pertemuan ke-11 di sini saya akan membahas tentang bagaimana caranya melakukan konfigurasi dasar di perangkat switch. Untuk implementasinya nanti saya akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, sebelum saya masuk ke praktikum, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang beberapa perangkat yang ada di Cisco, khususnya di perangkat switch ataupun di perangkat router. Pada prinsipnya perangkat-perangkat yang masuk dalam kategori perangkat di Cisco seperti router ataupun switch ini sudah ada sistem operasinya, atau yang biasa disebut dengan Cisco IOS. Sistem operasi yang digunakan oleh perangkat jaringan dikenal dengan Network Operating System. Oke, Cisco Internet Operating System atau yang biasa disebut dengan IOS adalah salah satu sistem operasi yang digunakan dalam alat jaringan Cisco seperti switch dan router. Contoh lain seperti di beberapa perangkat yang lainnya, di provider lainnya, contohnya ada yang Jun OS, ada Viata, ada Arista, dan ada yang namanya Mikrotik OS. Oke, metode yang biasa digunakan untuk mengakses perangkat-perangkat seperti yang ada di Cisco, terutama di menggunakan Cisco OS, biasanya kita nanti akan menggunakan CLI. Untuk konfigurasi sistem operasi, untuk mengakses Cisco IOS, ada beberapa cara yang nantinya bisa kita gunakan. Pada prinsipnya semua perangkat Cisco menggunakan IOS atau yang biasa disebut dengan Internet Network Operating System. Metode akses dari Cisco IOS bisa menggunakan konsol, yang kedua bisa menggunakan auxiliary, atau yang ketiga bisa menggunakan virtual terminal. Contohnya kita bisa menggunakan telnet nanti atau bisa menggunakan SSH. Selanjutnya untuk program emulation terminal yang lumayan banyak digunakan untuk mengaksesnya, untuk nge-remote-nya kita bisa menggunakan aplikasi namanya PuTTY atau bisa menggunakan Teraterm ataupun yang lainnya. Contoh seperti Secure, CRT dan yang lain-lainnya. Oke, untuk mode utama pada iOS, ada beberapa mode utama pada iOS, kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Contoh di perangkat router, jadi yang paling atas itu disebut dengan User Executive Mode atau yang biasa disebut dengan User Exe. Nanti kurang lebih untuk shell prompt-nya kurang lebih seperti ini. Contoh untuk perangkat router nanti pas kita akses pertama kali nanti akan muncul simbol seperti ini. Selanjutnya yang di bawahnya lagi nanti ada yang namanya Privileged Access. Nah nanti yang akan muncul contohnya simbol pagar contohnya seperti ini. Selanjutnya di bawahnya lagi nanti ada yang namanya Global Configuration Mode atau yang biasa disebut dengan config. Nanti untuk simbolnya kurang lebih seperti ini. Baru nanti kita bisa masuk ke specific configuration mode. Contohnya untuk konfigurasi IP address ataupun yang lain-lainnya. Saya akan bahas satu-satu mulai dari user access, selanjutnya privileged access, selanjutnya nanti ada global configuration mode. Oke, perbedaannya seperti apa? Untuk yang user access mode, contohnya kalau kita menggunakan switch nanti simbolnya adalah tanda lebih besar seperti ini nih. Maksudnya apa? User Exit Mode tidak mengizinkan user untuk melakukan perubahan konfigurasi pada perangkat. Serta User Exit Mode hanya memiliki perintah-perintah terbatas. Contohnya, biasanya digunakan untuk melakukan monitoring atau contohnya untuk view. Contoh, ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan, ada ping, atau contohnya kita hanya bisa menggunakan enable ataupun yang lain-lainnya. Ini untuk yang User Exit Mode. Selanjutnya di bawahnya lagi ada yang namanya Privileged Access Mode. Nanti simbolnya adalah pagar seperti ini. Model ini dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada perangkat. Perintah yang digunakan untuk berpindah dari User Access Mode ke Privileged Access Mode menggunakan kata enable nantinya supaya nanti akan berubah cell prompt-nya dari yang lebih besar ke tanda pagar seperti ini. Perintah user exit mode ditambah dengan beberapa sintak lain hanya bisa dipakai oleh administrator biasanya. Contoh konfigur terminal dan yang lain-lainnya. Oke, awalnya contohnya seperti ini. Selanjutnya ketika kita ketik perintah enable nanti akan masuk ke privileged exit mode. Contohnya seperti ini. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya global configuration mode atau yang biasa disebut dengan config.
Perintah yang digunakan untuk berpindah dari privilege exec mode ke mode konfigurasi global. Oke, menggunakan perintah contohnya configure terminal, contohnya seperti ini. Jadi nanti akan masuk ke global configuration mode atau yang biasa disebut dengan config. Selanjutnya yang perlu kita lakukan nanti ada istilah hostname nantinya di perangkat-perangkat yang ada di Cisco. Ini lumayan sangat penting diubah atau dilakukan konfigurasi. Hostname di sini merupakan nama perangkat. Nama host memungkinkan perangkat untuk diidentifikasi oleh administrator jaringan. Apalagi kalau contohnya perangkatnya lebih dari satu perangkat. Contohnya switch-nya ada 4 atau routernya contohnya ada 2. Ini alangkah lebih baiknya nanti diidentifikasi atau diberikan nama. Sangat penting dan juga harus ditampilkan dalam pendokumentasian topologi. Tentang konfigurasi hostname dimulai dengan huruf, tidak mengandung spasi. Jadi untuk nama hostname-nya nanti harus menggunakan huruf, tidak mengandung spasi. Dapat menggunakan huruf, angka, atau nanti bisa menggunakan tanda baca. Contoh seperti ini, hostname spasi, nama hostname-nya adalah FMY1 contohnya. Kita bisa membuat seperti ini. Contoh untuk switch-nya ada di lantai berapa, atau contohnya ada di departemen apa. Contohnya kita bisa mengonfigurasi hostname dari perangkat tersebut. Oke. Untuk konfigurasi dasar dari switch yang akan kita lakukan untuk latihan yang pertama kali, kita butuh beberapa perangkat. Yang pertama kita butuh 2 buah personal komputer. Cuman untuk yang pertama kali kita hanya butuh 1 komputer terlebih dahulu. Selanjutnya 1 buah switch tipe 2960. Selanjutnya kita butuh 1 buah kabel konsol. Berikutnya 1 buah kabel strap. Oke, topologinya kurang lebih seperti ini nantinya. Oke, ini kurang lebih untuk topologinya. Langsung saja saya akan praktekkan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, ini untuk yang latihan pertama. Untuk yang latihan pertama kurang lebih seperti ini. Oke, kita desain terlebih dahulu. Yang kita butuhkan adalah end device. End device di sini berarti PC nih yang kita butuhkan. Anggaplah PC 1 ya. Anggaplah PC 1. Selanjutnya yang kedua, kita butuh yang namanya switch. Switch yang kita gunakan yang bertipe 2960. Berarti yang ini nih. Diklik switch yang di bawah pojok kiri bawah di sini. Selanjutnya di sebelah kanannya nanti ada switch dengan tipe 2960. Oke, ini kurang lebih untuk topologinya. Oke, selanjutnya tinggal kita hubungkan. Sebelum kita hubungkan, saya akan memberikan caption terlebih dahulu. Nanti untuk IP address-nya adalah 192. Contohnya untuk switch-nya IP address-nya 192.168.38.1. Selanjutnya di sini butuh yang namanya subnet mask. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Ini seperti yang ada di contoh. Oke, selanjutnya untuk kabel yang akan kita gunakan adalah kabel konsol untuk menghubungkan antara PC 1 dengan switch 2960. Biasanya kan untuk switch di sini memang belum dikonfigurasi, makanya untuk konfigurasi awal biasanya yang digunakan adalah biasanya kita menggunakan kabel konsol contohnya. Oke, seperti apa untuk kabelnya? Kita bisa klik connection. Selanjutnya di sini ada yang namanya konsol. Klik konsol, selanjutnya klik PC 1. Di sini ada yang namanya kabel konsol, yaitu RS232. Selanjutnya kita masuk ke switch 1, pilih yang konsol. Oke, ini kurang lebih. Nah, selanjutnya bagaimana untuk konfigurasinya? Untuk konfigurasinya kita klik PC 1. Selanjutnya nanti akan masuk ke PC 1 seperti ini. Oke, selanjutnya kita pilih desktop. Selanjutnya pilih terminal. Nah, baru selanjutnya nanti kita akan muncul terminal configuration. Tinggal kita klik OK. Oke, ini kurang lebih tampilannya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya nanti tinggal kita enter. Nah, ini contohnya tampilan awal dari konfigurasi switch. Ini yang biasa disebut dengan user exit mode. Karena yang muncul pertama kali adalah tanda lebih besarnya.
Nah, bagaimana caranya kalau kita pengen masuk ke privilege access mode, nanti kita bisa menggunakan perintah enable. Kita bisa menggunakan perintah enable untuk masuk ke konfigurasi berikutnya. Untuk masuk ke privilege access mode, kita bisa ketik enable. Enable, atau kita bisa ketik 2 atau 3 huruf. Selanjutnya bisa di tab, nanti akan muncul enable. Baru selanjutnya di enter. Nah, nanti otomatis untuk cell prompt-nya akan berubah menjadi pagar gitu. Baru selanjutnya untuk masuk ke global configuration, kita ketik perintah configure terminal. Oke, saya nggak ketik semua source code-nya, tinggal kita sesuaikan aja. Ketik 2 huruf, selanjutnya di tab. Atau ketik 3 huruf, selanjutnya di tab. Oke, berikutnya kita rubah nama switch-nya seperti yang ada di latihan pertama. Kita rubah nama switch-nya, contohnya kita ketik hostname, selanjutnya nama switch-nya adalah SW-HRD contohnya. Selanjutnya kita enter. Oke, SW-HRD di sini merupakan nama switch-nya. Oke, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita akan mengonfigurasi IP address-nya. Oke, sebelum kita konfigurasi IP address, di switch itu ada yang namanya port atau yang nantinya bisa disebut dengan virtual LAN. Jadi kita setting terlebih dahulu virtual LAN-nya, interface, contohnya VLAN 1. Jadi default yang akan kita gunakan adalah VLAN 1. Ini yang nantinya akan kita gunakan. Oke, selanjutnya kita enter, baru kita ketik IP address-nya. IP address, selanjutnya 192.168.38.1 diikuti dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, baru selanjutnya supaya nanti konfigurasi IP-nya berhasil, kita restart lebih dahulu dengan menggunakan perintah no shutdown. Oke, kurang lebih seperti ini. Baru kita keluar dari default virtual LAN-nya dengan cara mengetik exit. Nah, selanjutnya kita keluar dari global configuration, kita ketik exit. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini untuk konfigurasi dari switch-nya berarti sudah selesai. Oke, langkah selanjutnya kita tambahkan satu perangkat jaringan, yaitu kita tambahkan end device. Kita klik end device yang di Cisco Packet Tracer-nya. Selanjutnya kita pilih generic. Kita masukkan ke dalam area kerja ini. Oke, nanti IP address-nya contohnya kita setting secara statik. IP address-nya, IP-nya kita setting secara statik 192.168.192.168.38.2. Selanjutnya subnet mask-nya 255.255.255.0. Berikutnya gateway-nya kita setting 192, contohnya 168.38.1. Oke, ini untuk caption-nya ya. Baru selanjutnya kita sambungkan. Switch di sini kan sudah dikonfigurasi. Berarti untuk yang kabel konsol di sini sudah tidak kita gunakan lagi, sudah kita bisa menggunakan kabel yang lainnya. Oke, tapi untuk konfigurasi awal biasanya memang untuk yang perangkat real-nya kita harus menggunakan kabel konsol untuk pertama kalinya. Oke, selanjutnya dari switch ke PC2 kita bisa menggunakan susunan kabel strike. Diklik connection-nya, selanjutnya di sini ada yang namanya kabel strike. Masuk ke PC ke switch, pilih fast Ethernet 0/1 atau port 1, masuk ke PC2, pilih fast Ethernet. Oke, berarti kabel yang digunakan di sini kita menggunakan kabel strike. Oke, ini untuk jenis kabel yang kita gunakan. Oke, selanjutnya kita setting IP address-nya. Klik PC2, selanjutnya pilih desktop, IP configuration. Nah, kita setting IP address untuk yang PC kedua, 192.168.38.2. Oke, subnet mask default-nya kurang lebih seperti ini, gateway-nya sekarang 192.168.38.1. Oke, baru selanjutnya kita close, baru kita balik lagi ke menu utamanya. Oke, selanjutnya kita bisa tes koneksinya. Kita klik PC2, contohnya selanjutnya pilih jendela command prompt.
Oke, kurang lebih seperti ini nih. Untuk yang PC kedua, kita cek IP address dari PC kedua dengan menggunakan perintah ipconfig. Oke, IP address-nya 192.168.38.1. Tes koneksinya ping 192.168.38.2 ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita tes ke gateway-nya ping 192.168.38.1. Oke, ini kurang lebih hasilnya. Awalnya biasanya RTO karena butuh penyesuaian, baru selanjutnya nanti dia akan bisa terhubung. Oke, ini untuk latihan yang pertama untuk konfigurasi dasar dari switch. Berikutnya kita masuk ke kasus 1. Oke, bagaimana caranya mengerjakan kasus 1? Untuk mengerjakan kasus 1 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang contoh seperti yang tadi. Oke, kita bisa buka file baru contohnya. Ini untuk yang latihan 1. Sekarang kita buka file baru untuk mengerjakan kasus yang pertama. Klik file new, contohnya di sini nggak saya simpan. Selanjutnya kita pilih switch 2960. Oke, selanjutnya ini untuk yang kasus 1 ya. Untuk kasus 1. Selanjutnya kita pilih end device yaitu PC. PC di sini yang akan saya gunakan adalah PC 1. Defaultnya PC 1. Oke, selanjutnya kita hubungkan dengan menggunakan kabel konsol untuk awal, konfigurasi awalnya. Pilih konsol, masuk ke PC 1, yang dipilih adalah RS232, masuk ke switch. Selanjutnya pilih konsol. Oke, ini awal konfigurasi yang akan saya lakukan. Oke, selanjutnya switch di sini nanti akan saya konfigurasi IP address-nya. IP address-nya 192.168.10.1 contohnya. Subnet mask default-nya 255.255.255.0 karena kita menggunakan IP kelas C contohnya. Oke, untuk yang konfigurasi dari switch-nya. Oke, selanjutnya kita lakukan konfigurasi sebelum nanti disambungkan dengan perangkat-perangkat yang lainnya. Caranya seperti apa? Diklik PC 1, selanjutnya pilih desktop, berikutnya kita pilih, setelah kita pilih desktop, selanjutnya kita pilih terminal. Kita pilih terminal, nanti akan muncul yang namanya terminal configuration. Baru selanjutnya kita klik OK. Oke, di sini nanti akan masuk ke jendela terminal, selanjutnya kita enter. Ini kurang lebih yang nantinya bisa kita lakukan. Oke, baru nanti kita bisa konfigurasi di sini. Seperti yang contoh yang pertama tadi. Silakan kerjakan kasus ini dengan merubah nama switch menjadi switch keuangan. Input IP address secara statik dan lakukan pengujian dari switch yang diakses dari PC 2, PC 3, dan laptop contohnya. Oke, berarti kita lakukan konfigurasi dasar, konfigurasi awal, contohnya dari perangkat switch tersebut. Contohnya, kita masuk ke user exit mode-nya. Ini kan sudah masuk ke user exit mode-nya. Agar masuk ke privilege mode-nya, kita ketik enable. Enable, selanjutnya kalau pengen masuk ke global configuration, kita ketik configure terminal. Oke, baru selanjutnya, contohnya saya akan merubah hostname-nya. Hostname-nya di sini diminta untuk dirubah menjadi SW keuangan, contohnya. Caranya seperti apa? Diketik perintah hostname, selanjutnya nama switch-nya, SW minus keuangan. Baru selanjutnya nanti akan berubah nih nama switch-nya. Oke, selanjutnya kita konfigurasi interface-nya. Kita konfigurasi terlebih dahulu interface-nya, default-nya kita menggunakan VLAN 1. VLAN interface VLAN 1. Baru selanjutnya kita setting IP address-nya. IP address-nya 192.168.10.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Di sini berarti ada spasi ya dari IP address 192.168.10.1 spasi subnet mask default-nya. Baru selanjutnya di enter. Oke, langkah selanjutnya kita restart, no shutdown. Kalau sudah, kita keluar dari default VLAN, exit.
Selanjutnya kita keluar dari global configuration. Kita klik exit. Oke, baru selanjutnya kita fokus ke menambahkan perangkat contohnya. Berarti switch di sini sudah saya konfigurasi. Tinggal kita tambahkan perangkat tambahan, yaitu ada 2 PC tambahan, PC 2, selanjutnya ada PC ketiga, dan ada switch. Ada laptop ya. Ada laptop 1. Oke, untuk IP address-nya berapa? Untuk PC yang pertama, IP address-nya 192.168.10.2. Saya pakai ini hanya sebagai keterangan ya. Ini sebagai keterangan aja. IP address untuk PC kedua 192.168.10.2. Selanjutnya untuk gateway-nya 192.168.10.1. Ini yang bisa kita gunakan. Selanjutnya untuk PC ketiga, IP address-nya 192.168.10.3. Gateway-nya tetap 1. Selanjutnya untuk laptop, IP address-nya 192.168.10.4. Selanjutnya gateway-nya 192.168.10.1. Nah, selanjutnya tinggal kita sambungkan menggunakan media transmisi kabel. Nah, untuk susunan kabel yang kita gunakan, kita menggunakan susunan kabel strap. Caranya kita klik kabel strap-nya, selanjutnya klik PC 2, pilih fast Ethernet 0. Masuk ke switch. Pilih fast Ethernet 0/1. Berarti port pertama yang kita gunakan. Oke, selanjutnya kita hubungkan switch dengan PC ketiga. Pilih susunan kabel strap, selanjutnya pilih fast Ethernet 0/2 atau port kedua, selanjutnya klik fast Ethernet 0 untuk PC ketiga. Selanjutnya yang terakhir, kita hubungkan switch dengan laptop. Kita hubungkan switch dengan laptop, caranya seperti apa? Pilih kabel jaringannya, yaitu kabel strap. Selanjutnya masuk ke switch port ketiga, masuk ke laptop. Pilih yang fast Ethernet 0. Baru selanjutnya nanti kita atur konfigurasinya. Kita atur IP address-nya. Caranya seperti apa? Untuk yang PC kedua, kita double klik PC-nya, kita klik PC-nya, selanjutnya pilih desktop, pilih IP configuration. Nah, kita setting IP address-nya secara statik. 192.168.10.2. Gateway-nya 192.168.10.1. Baru selanjutnya kita close, kita balik lagi, contohnya kita close, selanjutnya kita setting PC yang ketiga. Klik PC ketiga, pilih desktop, IP configuration. Selanjutnya kita setting IP address untuk PC ketiga. IP-nya 192.168.10.3. Gateway-nya 192.168.10.1. Oke, selanjutnya kita masuk ke laptop nih. Laptop, kita klik laptopnya, pilih desktop, klik IP configuration. Selanjutnya setting IP address-nya 192.168.10.4. Subnet mask default-nya 255.255.2.255.0. Gateway-nya kita setting 192.168.10.1. Baru selanjutnya kita balik lagi ke posisi awal. Oke, kita balik lagi ke posisi awal, di close terlebih dahulu konfigurasi laptopnya. Baru selanjutnya kita tes konfigurasinya. Contoh dari PC kedua, klik PC 2, pilih jendela command prompt, pilih command prompt. Selanjutnya nanti akan muncul seperti ini. Kita tes konfigurasinya, kita tes IP address-nya, IP config. IP-nya 192.168.10.2. Kita tes ke diri sendiri, ping 192.168.10.2. Bisa seperti ini. Selanjutnya ke PC yang ada di bawahnya, 3. Ping 192.168.10.3. Di sini bisa ya. Selanjutnya kita tes ke laptop, ping spasi 192.168.10.4. Oke, ke laptop pun bisa. Nah, selanjutnya terakhir kita tes ke switch-nya. Ping 192.168.10.1. Oke, seperti apa hasilnya? Kayak awalnya RTO karena memang masih butuh penyesuaian, baru selanjutnya nanti akan berhasil. Oke, ini kurang lebih untuk menyelesaikan permasalahan kasus yang ada di materi di kasus yang pertama. Selanjutnya kita coba kirim paket data. Kirim paket data dari laptop contohnya ke PC 2 contohnya.
kita klik simulation mode, auto capture, nanti akan muncul seperti ini. Dia masuk ke switch, baru selanjutnya nanti akan masuk ke PC kedua. Ini untuk transmisi datanya atau simulation mode yang nantinya bisa kita gunakan. Ini untuk kasus yang pertama. Oke, selanjutnya saya masuk ke materi berikutnya. Kalau tadi kita harus nyeting atau konfigurasi secara manual atau statik untuk klien-klien yang ada di jaringan tersebut. Oke, bagaimana caranya kalau seumpamanya klien-klien tersebut nanti akan saya jadikan DHCP. Nggak usah saya setting secara manual seperti ini. Jadi nanti kita konfigurasi DHCP server di switch-nya. Oke, di sini ada kemampuan yang dimiliki oleh switch, terutama yang dari pabrikan Cisco. Jadi nanti untuk PC1 dan PC2, contohnya topologi yang nantinya akan saya buat, contohnya seperti ini. Topologi yang akan saya buat, contohnya seperti ini. IP address dari switch-nya 192.168.10.1, network-nya 192.168.10.0. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Selanjutnya untuk PC1 dan PC2 nanti saya akan jadikan sebagai DHCP client. Jadi kita tidak usah konfigurasi IP address di PC1 dan PC2. Jadi nanti otomatis nyambung. Konfigurasinya seperti apa? Ini contohnya untuk konfigurasinya. Oke, kita masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Ini contohnya nggak usah saya simpen. Saya buka file baru lagi. Oke, saya buka file baru lagi. Selanjutnya, ini latihan kedua nih. Latihan kedua berarti DHCP. DHCP di switch. Oke, kita pilih perangkat switch, kita pilih yang 2960. Selanjutnya kita pilih end device. End device-nya kita pilih PC1 dan PC2. Berarti ada 2 PC contohnya. Dan PC2. Oke, saya atur IP address-nya, contohnya IP address-nya 192, IP-nya nanti 192.168.10.1. Selanjutnya network-nya, contohnya saya singkat NW, 192.168.10.0. Selanjutnya subnet mask default-nya, karena dia menggunakan IP versi kelas 4, IP kelas C, subnet mask default-nya 255.255.255.0. Oke, selanjutnya saya sambungkan dengan media transmisi kabel menggunakan susunan kabel strike contohnya. Masuk ke switch pertama, ke switch port pertama, selanjutnya masuk ke PC. Pilih fast Ethernet 0. Selanjutnya pilih port kedua, masuk ke PC kedua. Baru selanjutnya kita setting, kita konfigurasi untuk perangkat switch-nya. Caranya seperti apa? Diklik switch-nya, pilih CLI, baru nanti akan masuk seperti ini, kita enter. Ini untuk konfigurasi dari switch-nya. Ini contohnya untuk konfigurasinya. Oke, selanjutnya baru nanti kita konfigurasi caranya seperti apa. Kita masih ada di user exit mode. Untuk masuk ke privilege exit mode, kita bisa menggunakan perintah enable. Oke, baru selanjutnya kita masuk ke global configuration dengan menggunakan perintah configure terminal. Oke, baru selanjutnya setelah kita konfigurasi terminalnya, kita rubah contohnya hostname dari switch-nya. Contohnya saya rubah menjadi kayak tadi SWHRD contohnya. Caranya seperti apa? Hostname spasi nama switch-nya adalah SW-HRD. Oke, otomatis nanti nama switch-nya berubah. Oke, selanjutnya kita gunakan salah satu interface, default-nya adalah VLAN 1. Interface, selanjutnya VLAN spasi 1. Oke, baru kita setting IP address-nya, konfigurasi IP address-nya, IP address 192.168.10.1. Spasi subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, baru kita shutdown. Perintahnya no shutdown. Enter. Oke, baru selanjutnya kita exit. Nah, langkah selanjutnya kita konfigurasi DHCP-nya. Seperti apa konfigurasi DHCP-nya? Kita bisa menggunakan perintah IP
spasi DHCP pool, nanti akan muncul. Selanjutnya nama DHCP poolnya, contohnya saya buat VLAN 1. Enter, baru kita konfigurasi networknya. Network contohnya 192.168.10.0. Berikut subnet masknya, spasi 255.255.255.0. Selanjutnya default root-nya. Default root-nya 192.168.10.1. Oke, contoh saya berikan DNS servernya sekalian 8.8.8.8. Enter, berarti IP-nya Google. Kita keluar dari konfigurasi DNS, ketik exit, kita keluar lagi dengan cara ketik exit. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke, kita bisa ngetes dari Cisco Packet Tracer-nya, kita masuk ke konfigurasi awal, ke desainnya. Kita pilih PC1, selanjutnya pilih desktop. Selanjutnya klik IP configuration. Oke, seperti apa nanti DHCP-nya? Ini kan masih statik. Agar nanti DHCP servernya masuk, kita klik DHCP. Dia akan nge-request IP address. Nah, otomatis saya akan dapat IP address-nya 192.168.10.2. Default gateway-nya 192.168.10.1, DNS-nya 8.8.8.8. Oke, kita tes lagi ke PC yang kedua. Klik PC kedua, pilih desktop, pilih IP configuration. Selanjutnya kita bisa klik IP configuration-nya, kita klik DHCP. Nanti dia akan request. Ini contoh untuk hasil dari konfigurasi DHCP di perangkat switch contohnya. Nah, selanjutnya kita bisa ngetes jaringannya. Kita pilih PC1, selanjutnya pilih jendela command prompt. Nanti akan muncul contohnya seperti ini. Kita tes koneksinya, IP kita tes, cek terlebih dahulu IP address-nya, IP config. Ini IP address-nya 192.168.10.2. Kita tes koneksinya, ping 192.168.10.2. Ini bisa. Selanjutnya kita tes ke PC yang kedua, IP address-nya 3. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita tes ke switch-nya, ping 192.168.10.1. Awalnya RTO, nanti selanjutnya akan dapat IP address, akan dapat seperti ini. Oke, baru selanjutnya kita bisa tes kirim data. Pilih data yang nantinya akan dikirim, contohnya di sini. Saya pilih yang add simple queue, selanjutnya dari PC1, saya pilih, saya masukkan ke PC2. Saya akan kirim ke PC kedua. Oke, selanjutnya pilih simulation mode, auto capture. Oke, ini kurang lebih untuk simulasinya. Oke, dari PC1 nanti dia akan masuk ke naik ke switch, baru nanti turun ke PC kedua. Oke, ini kurang lebih untuk yang latihan kedua. Oke, selanjutnya ada studi kasus untuk yang kasus kedua. Oke, ada 3 PC dan 3 laptop yang nantinya harus kalian hubungkan. Silakan kalian kerjakan kasus ini dengan merubah nama switch menjadi SW-IT. Selanjutnya konfigurasi switch dengan menggunakan DHCP sehingga PC dan laptop mendapat IP secara otomatis. Ini kurang lebih untuk IP address dari switch-nya. Seperti apa cara mengerjakan ini? Kita bisa buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kita buka file baru, ini nggak usah saya simpan. Berarti ini kasus kedua. Kasus kedua. Selanjutnya kita pilih switch. Switch-nya kita pilih yang 2960. Selanjutnya end device yang kita gunakan adalah ada 3 buah PC. Kita rubah dulu PC-nya menjadi PC1. Selanjutnya PC kedua. Berikutnya PC ketiga. Oke, selanjutnya ada 3 buah laptop. Kita rubah nama laptopnya menjadi laptop 1, laptop 2, dan laptop 3. Oke, contoh seperti ini. Oke, selanjutnya untuk IP address-nya contohnya di sini saya menggunakan IP-nya, IP address-nya kalau dari soal 200.100.50.1. Selanjutnya network-nya 200.150.0. Subnet mask default-nya
Berarti 255.255.255.0. Oke, untuk yang lainnya DNS servernya kita bisa menggunakan DNS server dari Google ya. DNS server dari Google, DNS-nya kita bisa menggunakan IP 8.8.8.8 contohnya. Oke, selanjutnya kita tinggal hubungkan dengan media transmisi kabel contohnya. Hubungkan dengan media transmisi kabel, kita pilih connection, pilih yang kabel straight. Masuk port pertama ke PC 1. Port kedua ke PC kedua. Port ketiga ke PC ketiga. Selanjutnya port keempat ke laptop 1. Port kelima ke laptop 2. Port keenam ke laptop ketiga. Oke, nanti klien di sini saya akan jadikan sebagai DHCP klien ya. Oke, jadi nanti dia akan dapat IP secara otomatis. Oke, selanjutnya tinggal kita konfigurasi. Seperti apa cara konfigurasinya? Kita klik switch-nya, kita klik switch, selanjutnya pilih CLI. Berikutnya, setelah masuk seperti ini, kita enter. Baru selanjutnya kita bisa konfigurasi. Kita masuk ke privilege exit mode dari user exit mode. Enable, selanjutnya configure terminal. Oke, langkah selanjutnya kita rubah nama switch-nya menjadi SW-IT. Hostname, spasi nama switch-nya SW-IT. Otomatis nanti akan berubah nama switch-nya. Baru kita konfigurasi interface yang default-nya yaitu VLAN 1. Interface VLAN 1. Ini default-nya ya. Baru selanjutnya kita setting IP address-nya. Kita setting IP address-nya IP address 200.100.50.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Selanjutnya kita konfigurasi, setelah kita konfigurasi IP address-nya, kita shutdown. No shutdown. Oke, selanjutnya kita keluar dari global configuration untuk IP address-nya. Baru selanjutnya kita masuk ke kita tadi keluar dari default VLAN-nya. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP-nya. Caranya seperti apa? Kita ketik perintah IP DHCP pool. Nama DHCP-nya contohnya VLAN 1 contohnya. Oke, baru selanjutnya kita konfigurasi network-nya. Network 200.100.50.0 ya. Selanjutnya subnet mask-nya 255.255.255.0. Selanjutnya default root 200.100.50.1. DNS servernya 8.8.8.8. Baru selanjutnya kita exit. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita tes hasilnya, kita cek hasilnya di kliennya. Pilih PC 1, selanjutnya pilih desktop, pilih IP configuration. Baru selanjutnya kita klik di DHCP. Dia akan nge-request IP address. Nah, dia dapat IP-nya 200.100.50.2. Oke, lakukan hal yang sama untuk PC kedua, PC ketiga. PC kedua saya klik desktop, IP configuration, selanjutnya jadikan sebagai DHCP. Oke, nanti otomatis dapat nih. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk yang PC ketiga. Pilih desktop, IP configuration, selanjutnya untuk PC ketiga, pilih DHCP. Nanti akan dapat IP address-nya. Oke, begitu pula untuk yang laptop. Laptop, pilih desktop, IP configuration, selanjutnya kita klik DHCP. Dia akan nge-request IP address-nya. Ini baru laptop 1, selanjutnya laptop kedua, pilih desktop, IP configuration, selanjutnya klik DHCP. Ini udah dapat, selanjutnya kita masuk ke laptop ketiga. Pilih laptop 3, desktop IP configuration. Selanjutnya kita klik DHCP. Oke, nanti dia akan nge-request kurang lebih seperti ini untuk IP hasilnya ya.
Baru selanjutnya kita close, kalau sudah dapat kita close. Nah, baru kita bisa melakukan hal yang lainnya. Kita bisa contohnya ngetes koneksinya dari laptop 1 ke PC 1 contohnya, dan yang lain-lainnya. Atau contohnya langsung saja saya akan kirim paket data dari PC 2 ke laptop 2 contohnya. Kita klik simulation mode, auto capture. Oke, kurang lebih seperti ini. Dari PC 2 dia akan masuk ke switch, baru nanti turun ke laptop kedua. Ini kurang lebih untuk pengiriman datanya dari satu device ke device yang lainnya. Oke, demikian penjelasan dari materi praktikum konfigurasi dasar switch, di mana saya sudah menjelaskan bagaimana caranya konfigurasi dasar dari switch dari latihan 1 dan latihan 2. Selanjutnya ada kasus 1 dan kasus 2. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.